Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Amaratul Lutfi dengan NIM 3601422096. Saya dari Prodi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan dan perubahan sosial serta tantangan yang ada di Indonesia yang diampu oleh Bapak Imam Sofwan SPD MPD dalam mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Berikut adalah materinya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan dan perubahan sosial serta tantangan yang ada di Indonesia. Oke, kita mulai dari pendidikan yang ada di Indonesia ya. Pendidikan di Indonesia memang mengalami situasi yang terus berkembang. Hal ini dapat kita lihat melalui perkembangan kurikulum yang berlaku di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Dimulai dari kurikulum tahun 1968, kemudian menjadi kurikulum 1975 atau kurikulum 1984, menjadi kurikulum 1994, dan kurikulum berbasis kompetensi 2004 menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Hingga sekarang yang menjadi kurikulumnya sudah pada tingkat K20 berupa kurikulum merdeka. Selanjutnya yaitu peran Indonesia dalam perubahan sosial itu ada tiga. Yang pertama adalah pendidikan sebagai agen perubahan. Dalam hal ini, meningkatkan kemampuan peserta didik yang analisis serta krisis berperan untuk menanamkan keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai baru tentang cara berpikir manusia. Yang kedua yaitu kontribusi pendidikan terhadap perkembangan masyarakat. Dalam hal ini, membekali dan mempersiapkan masyarakat untuk menjadi lebih baik dan menghadapi ataupun mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi akibat dari perubahan sosial. Selanjutnya yaitu studi kasus tentang dampak positif pendidikan pada perubahan sosial. Dimulai dari cara mengajar yang mengikuti perubahan zaman merupakan contoh yang sangat mudah diamati, bahkan oleh orang yang awam terhadap pendidikan sekalipun. Contoh sederhananya yaitu berupa sebelum perkembangan teknologi melaju pesat seperti saat ini, teknik dan cara mengajar yang digunakan menggunakan alat yang sederhana. Saat ini, hampir pengajar memanfaatkan teknologi seperti menggunakan media sosial, pembelajaran lewat online, atau dengan PPT, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tantangan pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu mengenai keterbatasan akses pendidikan. Dalam keterbatasan akses pendidikan ini dapat berupa seperti media yang digunakan dalam sekolahan tersebut. Yang kedua yaitu ketidaksetaraan pendidikan antar daerah. Terkadang ketidaksetaraan ini memang sangat berpengaruh. Semisal antara daerah yang sangat dekat dengan kota dan daerah yang cukup terpencil. Hal itu sangat menjadi pengaruh dalam ketidaksetaraan dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu kualitas pendidikan dan tantangan dalam meningkatkannya. Kualitas pendidikan dan tantangan itu memang hal ini sudah biasa terjadi, seperti kualitas pendidikan yang terjadi pada guru-guru yang mana mereka belum berpotensi dalam bidang ini namun sudah diterjunkan dalam bidang tersebut. Dan tantangan dalam meningkatkannya, kita harus bisa memilah mana gurunya sudah berpotensi dalam bidang tersebut dan yang belum. Selanjutnya yaitu peran teknologi dalam pendidikan. Peran teknologi dalam pendidikan ini tergolong menjadi tiga. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi pada dampaknya pada sistem pendidikan. Perkembangan teknologi memang sangat berdampak apalagi dalam sistem pendidikan, karena di sini teknologi dapat memudahkan bagi peserta didik dalam pembelajaran secara lebih leluasa dan lebih mudah dipahami. Selanjutnya yaitu perkembangan teknologi dan dampaknya pada sistem pendidikan. Yang ketiga yaitu tantangan dan manfaat penerapan teknologi dalam pendidikan. Memang dalam penerapan teknologi ini ada berbagai manfaatnya, namun juga tidak lepas dari yang namanya tantangan. Dalam tantangan ini, guru dan orang tua harus dapat saling bekerja sama maupun saling berkontribusi dalam pendidikan anak. Hal ini karena teknologi yang cukup luas dapat menjajakan anak kepada hal yang negatif, namun banyak pula yang menerapkan hal positif. Baik, selanjutnya yaitu tantangan perubahan sosial. Yang pertama yaitu resistensi terhadap perubahan. Resistensi dalam
terhadap perubahan ini dapat diminimalisir dengan adanya anak dan orang tua maupun guru, mereka harus saling berkontribusi bersama untuk bagaimana peserta didik dapat dengan baik dalam menerima perubahan tersebut. Yang kedua yaitu konflik sosial dalam proses perubahan. Memang dalam tantangan perubahan sosial ini sangat banyak konflik sosial dalam proses perubahan. Namun dapat diminimalisir dengan adanya hal-hal positif yang dapat dimasukkan dengan baik. Yang ketiga yaitu upaya mengatasi tantangan dalam perubahan sosial. Upaya mengatasi tantangan dalam perubahan sosial ini dapat berupa seperti hal positif yang harus tetap diupayakan dan membuang hal-hal negatif yang sudah tidak perlu digunakan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, dari presentasi yang saya paparkan tadi, saya dapat menarik kesimpulan bahwa pendidikan dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena peran pendidikan ke masyarakat selalu dibutuhkan sampai kapanpun. Jika perubahan masyarakat tidak didampingi dengan pendidikan, maka akan mengakibatkan hal yang sangat fatal karena masyarakat akan terpuruk dan ketinggalan karena tidak bisa mengendalikan perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Pendidikan dalam perubahan masyarakat adalah pendidikan sebagai ujung tombak dalam suatu masyarakat karena tujuan pendidikan adalah membimbing manusia agar dapat menyesuaikan dirinya dengan maaf, karena tujuan pendidikan adalah membimbing semua agar dapat menyesuaikan dirinya dengan perubahan yang ada. Selain itu, pendidikan dapat dalam masyarakat ini sendiri mampu memberikan arahan atau mengedukasi masyarakat ke arah yang lebih baik. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata maupun penjelasan yang kurang berkenan. Semoga di lain waktu kita bisa menjelaskan dengan lebih baik lagi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.